Pendidikan yang memerdekakan ialah pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara berangkat dari pemahaman bahwa anak diciptakan secara kodratiah sempurna sebagai manusia, sebagaimana mestinya dan memiliki kehendak hingga anak merdeka dari tekanan dan merdeka untuk mencapai tujuan. Pendidikan yang memerdekakan bertujuan membuat setiap peserta didik belajar tanpa paksaan sesuai dengan cita-cita dan harapan hidupnya. Pendidikan yang tidak memaksa peserta didik mengikuti kurikulum yang berlaku, pembelajaran tidak harus di ruang kelas, namun diberikan lingkungan yang aman dan nyaman. Peserta didik juga diajarkan untuk belajar hidup mandiri agar dapat berkontribusi di masyarakat di mana ia berada, agar dapat menjadi manusia seutuhnya. Sekolah harus memahami kondisi lingkungan, termasuk sarana dan prasarana sekolah demi memenuhi kebutuhan peserta didik dalam pembelajaran. Selain itu, mengembangkan minat dan bakat peserta didik dengan memberikan fasilitas yang memadai sesuai dengan yang dibutuhkan peserta didik. Sekolah juga harus menciptakan ekosistem yang memberikan rasa aman dan nyaman untuk mengembangkan dirinya, serta memberikan peluang pada peserta didik untuk melakukan eksplorasi terhadap konsep-konsep materi pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhannya. SMP Negeri 5 Surakarta, hal tersebut sedikit banyak telah dilaksanakan, di mana terdapat kegiatan ekstrakurikuler yang bisa diikuti oleh peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya, seperti pada bidang seni, olahraga, maupun ilmu pengetahuan. Sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah juga mendukung peserta didik untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Lingkungan yang memberikan rasa aman dan nyaman, di mana peserta didik bebas berkreasi dan berekspresi positif tanpa rasa takut akan atau tertekan dari pihak manapun, juga turut mendukung dalam pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Setiap peserta didik memiliki cara belajarnya sendiri sesuai dengan minatnya tanpa paksaan. Peserta didik belajar tidak hanya dari guru saja, tapi bisa dari sumber yang lain. Penilaian tidak hanya dilakukan oleh guru, tetapi juga melalui self-assessment dan peer assessment. Penilaian tidak hanya berdasarkan hasil akhir dari pembelajaran saja, tetapi juga melihat pada saat proses pembelajaran. Peserta didik juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan, misalnya dalam pengambilan keputusan mengenai topik yang akan dipelajari terlebih dahulu dalam pembelajaran. Peserta didik juga dilibatkan secara aktif di sekolah dan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Pembelajaran juga dapat menggunakan pembelajaran berbasis proyek untuk melatih keterampilan peserta didik terutama dalam aspek kreativitas, kerjasama, kemandirian, serta kolaborasi. Namun tetap disesuaikan dengan tujuan pembelajaran di sekolah. Di SMP Negeri 5 Surakarta, pembelajaran sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka, di mana pembelajaran berpusat pada peserta didik. Asesmen yang digunakan juga berupa asesmen diagnostik di awal pembelajaran untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, asesmen formatif untuk menilai selama proses pembelajaran, dan asesmen sumatif untuk menilai hasil pembelajaran. Sekolah juga melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, di mana dapat melatih kemampuan peserta didik dalam hal kreativitas, kerjasama, kemandirian, serta kolaborasi yang dimiliki oleh peserta didik. Terdapat beberapa tantangan dalam menjalankan praktik pendidikan yang merdekakan. Antara lain, yang pertama, pemahaman masyarakat termasuk wali murid terhadap pendidikan yang memerdekakan masih kurang, sehingga kurang memberikan dukungan dalam pelaksanaannya. Kemudian yang kedua ada kemauan dari guru sendiri dalam melaksanakan praktik pendidikan yang memerdekakan yang dirasa masih memberatkan bagi guru maupun bagi peserta didik. Dan yang ketiga, kemampuan peserta didik dalam menemukan konsep sendiri masih kurang, sehingga pembelajaran berpusat pada peserta didik masih belum terlaksana secara maksimal.